Renungan Kefas. Iblis dilemparkan dari surga ke bumi. Dalam Wahyu pasal 9 ayat 1, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang telah jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Bintang di sini mengacu kepada iblis, Satan, yang akan dicampakkan dari langit ke bumi. Malaikat diumpamakan sebagai bintang. Sebagai penghulu malaikat, iblis asalnya ialah bintang yang gilang gemilang. Dalam Lukas pasal 10 ayat 18, dia sudah dihakimi. Di sini dan dalam pasal 12 ayat 9-10 adalah pelaksanaan penghakiman itu. Jurang maut, lubang tak berdasar, adalah tempat tinggal setan-setan. Kapankah iblis dilemparkan dari surga ke bumi? Jawaban atas pertanyaan ini terdapat dalam pasal 12. Pasal itu mewahyukan bahwa setelah anak laki-laki diangkat ke surga, ia akan berperang melawan iblis dan seolah-olah berkata kepadanya, "Iblis, karena sekarang kami ada di sini, tidak ada lagi tempat untukmu. Kamu harus dilemparkan." Menurut pasal itu, iblis akan dibuang dari surga pada permulaan 3,5 tahun terakhir. Kita telah menunjukkan bahwa ini merupakan bukti kuat bahwa kesusahan besar tidak akan dimulai sebelum waktu itu. Karena sebelum waktu itu, iblis masih ada di surga. Ketika iblis dilemparkan dari surga ke bumi, kunci jurang maut akan diberikan kepadanya, sehingga ia bisa membuka jurang maut dan melepaskan belalang-belalang yang kerasukan setan untuk menyiksa manusia selama 5 bulan. Karena kesusahan besar dimulai dengan celaka pertama pada saat sangkakala kelima ditiup. Kesusahan besar tidak termasuk meterai ke-6 maupun ke-4 sangkakala yang pertama. Dibukanya meterai ke-6 menimbulkan malapetaka yang adikodrati. Sedang ke-4 sangkakala yang pertama merupakan penghakiman di atas bumi, laut, sungai-sungai, dan benda-benda langit. Tetapi penghakiman itu sendiri tidak termasuk dalam kesusahan besar. Ke-4 sangkakala yang pertama sangatlah hebat dan berat. Namun, semuanya itu belum melukai manusia secara langsung. Setelah itu baru datang kesusahan besar yang menyiksa manusia secara langsung. Sebelum sangkakala kelima ditiup, manusia belum dijamah secara langsung. Hanya bumi, laut, sungai-sungai, dan benda-benda langit yang akan dirusak. Hal itu bisa dianggap sebagai pendahuluan dari kesusahan besar yang akan datang. Laut, sungai-sungai, dan benda-benda langit merupakan suatu peringatan bagi manusia. Pada saat sangkakala kelima ditiup, manusia akan mengalami siksaan secara langsung. Terang hari ini, iblis akan dibuang dari surga pada permulaan 3,5 tahun terakhir. Ini merupakan bukti kuat bahwa kesusahan besar tidak akan dimulai sebelum waktu itu. Karena sebelum waktu itu, iblis masih ada di surga. Beban doa, kesusahan iblis sudahlah ditentukan oleh Allah. Kita sebagai orang-orang yang menantikan Allah, perlu memohon rahmat dan kasih-Nya untuk terus menjaga kita sampai pada kesudahannya.